Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yusrianti. Saya merupakan pamong belajar di UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Kota Parepare. Saya merupakan peserta apresiasi GTK tahun 2025 kategori Pamong Belajar Transformatif. UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Kota Parepare merupakan lembaga pendidikan non-formal yang terletak di Jalan Haji Agus Salim, Kota Parepare. SKB Parepare memiliki 3 program layanan, yaitu pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan keterampilan. Salah satu mindset warga jika kita berbicara tentang sekolah paket adalah tempat untuk mengambil ijazah. Jadi, mereka berpikir bahwa tidak ada pembelajaran sama sekali. Padahal, pada kenyataannya, SKB juga mengadakan proses belajar mengajar. Meskipun pada umumnya bahwa tidak semua warga belajar datang di saat pembelajaran. Pada awal tahun ajaran baru, antusias atau minat warga belajar untuk datang belajar boleh dikatakan sangat tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, minat warga belajar untuk datang belajar di SKB mulai menurun, dibuktikan dengan kehadiran para warga belajar yang semakin berkurang. Tidak hanya itu, berdasarkan rapor pendidikan pada tahun 2024 menyatakan bahwa kualitas pendidikan di SKB Parepare mengalami penurunan. 2 hal ini menjadi tantangan bagi kami para pendidik pendidikan non-formal khususnya di SKB Parepare. 2 hal ini juga perlu kami benahi. Banyak pertanyaan yang muncul, apakah suasana kelas yang begitu membosankan atau metode pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik sudah sangat tertinggal. Kali ini, izinkan saya untuk membagikan praktik baik penerapan pembelajaran mendalam menggunakan Gemini, akronim dari Game Mini Interaktif. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat? Semangat. Ya, semangat dong. Ini sudah siang sekali. Di sini, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu saya memulai dengan berdoa bersama dan dipimpin oleh salah satu warga belajar. Berdoa bersama ini merupakan salah satu dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum masuk ke materi, saya memulai pelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apa cita-cita mereka sewaktu kecil. Ada beragam jawaban yang diberikan oleh warga belajar. Bagi yang masih terbilang muda, belum terlambat bagi mereka untuk meraih cita-cita mereka. Saat saya bertanya sekali lagi, adakah yang pernah punya cita-cita menjadi arkeolog? Di luar dugaan, ternyata ada salah satu warga belajar yang memiliki cita-cita tersebut. Saya bertanya, apakah itu arkeolog? Dia menjawab, orang-orang yang mempelajari tentang masa lalu. Terjadinya proses tanya jawab ini merupakan salah satu profil lulusan pembelajaran, yaitu komunikasi. Komunikasi di sini saya lakukan untuk membuka pikiran tentang materi yang akan saya sampaikan. Peninggalan sejarah ada? Ada, Bu. Apa? Besar batu gigi, Bu. Besar batu gigi ada ya? Ya betul, itu juga merupakan peninggalan sejarah ya. Sebelum saya menggunakan game mini interaktif, terlebih dahulu saya memberikan sedikit pengetahuan tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Setelah memberikan sedikit gambaran besar tentang materi kali ini, saya kemudian menampilkan kode QR di IFP.
Setelah berhasil membuka file yang saya berikan, saya meminta kepada mereka untuk membaca tentang materi ini di HP mereka masing-masing secara mandiri. Belajar secara mandiri ini masuk ke dalam dimensi profil lulusan kemandirian. Setelah belajar mandiri, saya membagi mereka ke dalam 3 kelompok. Di dalam kelompok mereka masing-masing, saya akan memberikan tugas untuk membuat peta konsep sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Dimensi profil lulusannya adalah kreativitas. Saat memperhatikan mereka dalam mengerjakan tugas, bukan hanya satu orang yang menulis, tetapi mereka bergantian dalam menulis peta konsep ini. Jadi mereka bekerja sama dalam membuat peta konsep ini. Dimensi profil lulusan dalam kerjasama tim ini adalah kolaborasi. Dahi miring ke belakang dan alis menunjuk ke depan. Volume otak sekitar 800 sampai 1000. Di sela-sela mereka mengerjakan tugas, saya mempersilakan mereka untuk minum air jika mereka merasa haus. Ini juga merupakan salah satu menjaga kesehatan mereka. Setelah pemaparan hasil kerja kelompok mereka, waktunya saya memberikan game mini interaktif. Saya masih membagi mereka dalam kelompok untuk bermain game ini. Sebelum mereka naik membuka isi kotak di dalam game yang ada di IFP, terlebih dahulu saya memberikan mereka pertanyaan matematika untuk dijawab. Mereka harus mencari cara agar mereka bisa menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Dimensi profil lulusan dalam game kali ini adalah penalaran kritis. Saat selesai pembelajaran dan di jam istirahat menunggu guru mata pelajaran selanjutnya, ada beberapa warga belajar yang pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Dan beberapa warga belajar duduk santai sambil bercengkrama. Ini merupakan 2 di antara 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang menjadi program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu gemar belajar dan bermasyarakat. Pembelajaran mini interaktif ini sangat menyenangkan dan juga bisa memberi suasana yang sangat ceria di kelas. Pembelajaran menggunakan game mini interaktif sangat bermanfaat bagi kami para pendidik di pendidikan nonformal. Karena dengan game mini interaktif, pembelajaran terasa hidup dan lebih menyenangkan. Metode ini sangat kreatif dan sangat inspiratif. Demikianlah video praktik baik saya saat ini. Semoga praktik baik saya ini boleh bermanfaat bagi kita semua untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. GTK hebat, Indonesia kuat.